Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya ingin berbagi pesan yang diberikan Tuhan kepada saya di beberapa hari terakhir ini, beberapa waktu belakangan ini. Tuhan ada banyak berbicara kepada saya dan Tuhan suruh saya bagikan. Di tanggal 14 Agustus, di saat saya sedang berdoa, kemudian Tuhan berbicara kepada saya. Berulang-ulang kali Tuhan nyatakan seperti ini. Zaman ini akan segera ditutup. Zaman ini akan segera ditutup. Zaman ini akan segera ditutup. Itu berulang-ulang kali saudara Tuhan menyatakan. Kemudian Tuhan sampaikan, oleh karena itu pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu kuat, teguh berdiri menghadapi peperangan yang besar nanti. Tuhan terus mengulang-ulang kalimat itu. Kemudian saya bertanya pada Tuhan, saudara, Tuhan, perlengkapan senjata Allah itu apa saja? Saya tanya Tuhan. Kemudian Tuhan jawab saya, pertama itu firman Tuhan adalah pedang roh. Itu Tuhan Yesus Kristus, itu yang Tuhan bilang. Karena itu saudara, mulai sekarang kita harus mulai baca firman. Karena itu perlengkapan senjata Allah yang pertama, firman Allah. Kita sudah harus mulai setiap hari itu membaca firman. Kemudian Tuhan bilang kepada saya yang kedua adalah darah Yesus. Mungkin kalau saudara yang sudah nonton video-video saya sebelumnya ya, di dalam video-video itu Roh Kudus Tuhan terus menekankan pada darah Yesus, minum darah Yesus, seperti itu. Jadi Tuhan jelaskan, dengan minum darah Yesus dari sekarang, saudara, darah Yesus itu akan meneguhkan iman kita, akan menguatkan tubuh kita, daging kita, iman kita di saat kita menghadapi peperangan yang besar, ketika kita menghadapi masa kesulitan nanti. Darah Yesus yang akan meneguhkan iman percaya kita, seperti itu. Kemudian Tuhan jelaskan juga, jadi seperti saudara mulai minum darah Yesus ya, seperti ada firman berkata, roh itu penurut tapi daging lemah. Oleh karena itu kita harus minum darah Yesus. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Dengan kita minum darah Yesus, maka darah Yesus akan menguatkan daging kita, sehingga ketika kita masuk dalam masa penyiksaan, masa kesulitan besar itu, darah Yesus yang kita minum dari sekarang itu bukan hanya meneguhkan iman percaya kita di saat kita mengalami masa-masa sulit, tetapi darah Yesus itu akan menguatkan daging kita, sehingga daging kita tidak lemah, saudara. Seperti itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Jadi sangat penting kita sudah mulai memakai perlengkapan senjata Allah dari sekarang, yaitu firman Tuhan, dan yang kedua adalah minum darah Yesus. Seperti itu ya, karena darah Yesus itu manfaatnya banyak, saudara. Selain meneguhkan iman, kemudian menguatkan daging kita yang lemah ini, tetapi juga menjadi obat untuk menguatkan tubuh kita. Terus ketika nanti kita di masa sulit, kita tidak mungkin lagi membeli obat. Nah, darah Yesus itu yang akan menyembuhkan kita. Kemudian darah Yesus itu sumber kehidupan. Pokoknya semuanya, saudara, darah Yesus adalah segala-galanya. Cukup kita minum darah Yesus itu sudah cukup. Seperti itu. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, kamu harus taat dan setia. Kamu harus taat dan setia. Seperti itu, supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan. Terus kemudian Tuhan juga sampaikan, hendaklah kasihmu selalu hangat, dan biarlah jiwa dan rohmu itu menyala-nyala, berkobar-kobar, dan layanilah Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan. Kemudian di hari-hari berikut, saudara, setiap saya doa, itu sering Tuhan bilang, kamu harus kuat menghadapi peperangan yang besar nanti, anakku. Tuhan selalu berulang-ulang menyampaikan itu. Teguhkan hatimu supaya kamu teguh berdiri menghadapi peperangan yang besar. Saya terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, peperangan yang besar ini itu seperti apa, Tuhan? Saya bilang begitu. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Nanti beberapa hari berikutnya di saat saya berdoa, saya bertanya lagi, Tuhan,
kalau Tuhan mau, tolong beritahukan kepada saya, jelaskan kepada saya peperangan yang besar yang Tuhan maksudkan ini apa, seperti itu. Tapi Tuhan tetap belum menjawab itu pertanyaan saya. Nanti beberapa waktu setelah saya doa, Tuhan sampaikan lagi, kamu harus teguh berdiri, supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan, supaya kamu teguh berdiri menghadapi peperangan yang besar nanti. Selalu seperti itu. Kemudian saya bertanya lagi, Tuhan, tolong beritahukan kepada saya peperangan yang besar ini seperti apa. Biarlah hamba-Mu ini boleh mengerti dan mengetahui, supaya hamba bisa mempersiapkan diri hamba. Saya bilang seperti itu pada Tuhan. Kemudian di hari Kamis tanggal 2 September kemarin, saya doa. Di saat saya doa, saya teringat akan selalu kata-kata Tuhan itu. Kemudian saya bertanya sekali lagi. Saya bilang, Tuhan, saya mohon, kalau Tuhan mau, bukakanlah kepada saya, jelaskanlah kepada saya peperangan yang besar itu seperti apa, supaya hamba-Mu ini boleh mempersiapkan diri. Saya bilang seperti itu. Kemudian Tuhan menjawab, saudara. Tuhan bilang sama saya, Tuhan berkata, yang Tuhan maksud dengan peperangan yang besar itu adalah peperangan bukan lagi di dalam alam roh seperti sekarang ya. Biasa Tuhan bawa saya untuk melakukan peperangan-peperangan di alam roh, baik itu melawan roh-roh jahat atau tidak, iblis, seperti itu. Kadangkala di saat saya sedang berdoa, iblis itu muncul, datang masuk di kamar saya, seperti itu. Dari yang bentuknya seperti manusia sampai sudah berbentuk seperti iblis yang biasanya kita lihat di gambar-gambar ya, seperti yang punya tanduk, yang bertanduk, yang kukunya panjang-panjang agak bongkok itu, yang ada sayapnya, yang ada sayap di punggungnya, terus kemudian yang wajahnya jelek, yang ngeri itu, yang tubuhnya seperti berwarna seperti merah-merah, seperti itu. Jadi Tuhan bilang sama saya, tapi puji Tuhan ya, itu Roh Kudus yang bekerja sehingga semua setan, iblis, roh jahat apapun itu kalah melawan kuasa Tuhan Yesus dengan kuasa darahnya dan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang berperang dengan kuasa darah Yesus, Tuhan Yesus bersama pasukan malaikat yang berperang, sehingga tidak ada yang bisa melawan, seperti itu ya saudara. Jadi Tuhan bilang buat saya, yang Tuhan maksud dengan peperangan besar nanti, kamu bukan lagi melawan penghulu-penghulu jahat, roh-roh jahat, setan, iblis di udara, bukan. Tetapi kamu akan melawan segala roh-roh jahat, penghulu-penghulu jahat, setan, iblis yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia, yang sudah merasuki manusia. Tuhan bilang seperti itu. Kalau peperangan roh, di saat kita berdoa, kita berperang di alam roh. Setelah kita selesai berdoa, kita kan kembali ke alam nyata, seperti itu ya saudara. Tetapi yang Tuhan bilang sama saya, peperangan yang besar ini nanti, kamu bukan hanya perang di alam roh, tapi alam nyata, seperti itu. Sehingga penyiksaan atau peperangan yang kamu alami itu kamu rasakan secara fisik, langsung satu lawan satu, muka lawan muka, seperti itu. Kita sudah menghadapi manusia yang sudah dirasuki oleh iblis, seperti itu ya, roh jahat, setan, iblis ini, seperti itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Itu yang Tuhan maksud. Jadi saya pikir hanya orang-orang yang sudah menyuntikkan vaksin ini yang dirasuki oleh iblis. Ternyata saudara, bukan hanya itu, tetapi yang Tuhan maksud dalam peperangan yang besar nanti bukan hanya manusia-manusia yang sudah suntik vaksin saudara, tetapi roh-roh jahat, setan, iblis ini yang merasuki, yang masuk ke dalam jasad-jasad orang-orang yang sudah mati saudara, sehingga mereka bangkit. Seperti itu. Sehingga itu yang Tuhan maksud, peperangan besar yang akan kamu hadapi itu mayat-mayat atau orang-orang yang sudah mati, kemudian jasadnya itu dipakai oleh setan, iblis, roh jahat ini, seperti itu. Sehingga itu lebih bukan hanya di alam roh saja ya saudara, tetapi itu adalah satu peperangan yang luar biasa. Seperti itu, seperti mayat hidup begitu ya, seperti zombie yang
bangkit karena roh jahat setan iblis merasuki mereka. Seperti itu saudara. Itu yang Tuhan konfirmasikan buat saya ya. Luar biasa sekali itu saudara. Itu yang Tuhan bilang, kamu harus kuat berdiri menghadapi peperangan yang besar itu saudara. Tuhan bilang mulai pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi saya mau sampaikan di sini saudara, jangan saudara santai-santai, tidak. Ini bukan peperangan-peperangan biasa lagi. Mungkin yang biasa berperang di alam roh, ini sudah bukan alam roh lagi. Kita sudah berhadapan dengan mayat hidup yang sudah bangkit, bukan hanya manusia yang suntik vaksin saudara. Seperti itu ya. Jadi Tuhan suruh mulai dari sekarang baca firman. Baca firman karena firman itu yang akan menguatkan kita di saat kita masuk dalam masa sengsara, masa penyiksaan, masa kesulitan, peperangan yang besar itu. Firman Allah yaitu Yesus Kristus, pedang roh itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Seperti itu. Jadi mulai sekarang baca firman saudara. Jangan santai, jangan. Seperti itu. Iblis bekerja 24 jam tidak pernah pakai istirahat. Oleh karena itu, saudara, kita juga sudah mulai harus dari sekarang. Kita mulai baca firman sekarang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mulai minum darah Yesus saudara. Karena darah Yesus itu akan menguatkan daging yang lemah. Daging kita yang lemah. Roh penurut tapi daging lemah. Minum darah Yesus dari sekarang. Tuhan bilang sama saya, supaya ketika kamu masuk dalam masa penyiksaan, masa kesulitan besar, perang besar itu, daging kamu kuat. Seperti itu saudara. Jadi saya bagikan di sini supaya mulai siapapun ya saudara yang menonton video ini, saya menghimbau mulai saudara lakukan apa yang Tuhan suruh. Seperti itu. Kemudian saya bertanya saudara, Tuhan, kapankah rapture itu saudara? Karena jujur ya, saya tuh berpikir, maksudnya saya lihat di WA, baik di grup maupun WA pribadi, banyak orang-orang, anak-anak Tuhan bertanya, kapan itu rapture ya? Kapan rapture terjadi? Apakah sebelum masa penyiksaan yang siksa dan penganiayaan yang berat itu, peperangan besar itu, ataukah sebelum kita masuk di situ Tuhan sudah angkat kita? Seperti itu. Dan itu juga menjadi pertanyaan pribadi buat saya saudara. Seperti itu. Kemudian saya langsung tanya karena saya ingat, saya mau tanya Tuhan tentang rapture. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan tolong jelaskan kepada saya, kapankah Tuhan akan melakukan rapture itu? Seperti itu. Apakah sebelum masa penyiksaan yang berat itu, apakah kita dikejar-kejar di masa-masa awal kita langsung Tuhan angkat, ataukah seperti apa Tuhan, atau kita harus menderita atau seperti apa? Saya tanya begitu. Setelah saya tanya itu, Tuhan menjawab saya begini saudara, segala siksa dan penganiayaan harus kamu alami, supaya aku mengetahui mana yang murni dan mana yang tidak murni. Aku akan memampukan kamu melewati segala siksa dan penganiayaan itu. Dan sesudah itu, aku datang menjemput kamu. Itu yang Tuhan jawab buat saya berulang-ulang kali. Kemudian saya kaget. Berarti, maksudnya pikiran manusia saya ya saat itu, berarti kita harus mengalami siksaan yang berat itu. Saya berpikir seperti itu saudara. Jujur karena pikiran manusia saya selama ini, di saat nanti kita mulai dikejar-kejar, sebelum nanti kita masa penyiksaan yang berat, Tuhan sudah angkat. Saya berpikir seperti itu saudara, pikiran manusia saya. Ternyata tidak. Tuhan, terus kemudian saya bilang, Tuhan, berarti saya seperti belum yakin gitu saudara ya. Saya lebih meyakinkan lagi, saya bilang, Tuhan, berarti kita harus masuk masa penyiksaan yang berat itu kah Tuhan? Saya tanya gitu. Terus saya bilang, mari Tuhan, jelaskanlah kepada saya mohon, jelaskan lebih rinci, lebih dalam, supaya saya itu mengerti Tuhan, supaya saya jangan bimbang memakai pikiran manusia saya, seperti itu. Tapi saya mendapat jawaban yang murni dari Tuhan. Saya bilang seperti itu. Kemudian Tuhan jelaskan, terus saya sampaikan juga kepada Tuhan, kalau begitu Tuhan, apa perbedaan antara kita anak-anak Tuhan yang tidak mau terima vaksin ya, yang tidak menerima tanda antikristus ini, sama
semua anak-anak dunia ini yang sudah menerima vaksin ini. Terus perbedaan kita di mana Tuhan? Saya bilang, kalau kita semua harus sama-sama masuk dalam penyiksaan, terus perbedaan kita ini di mana? Saya tanya Tuhan seperti itu. Terus kemudian Tuhan jelaskan kepada saya. Tuhan bilang seperti ini. Kamu, baik anak-anak Tuhan yang tidak mau menerima tanda binatang ini ya, antikristus ini, maupun mereka yang sudah menerimanya, kamu itu semuanya akan sama-sama masuk dalam masa siksa dan penganiayaan yang berat. Tuhan bilang seperti itu. Karena di saat itulah aku akan menguji mana yang anak-anakku yang sungguh-sungguh murni, yang taat setia, yang yang sudah teruji, atau mana anak-anakku yang tidak tahan uji, yang bukan original. Seperti itu Tuhan nyatakan seperti itu. Mana yang murni dan mana yang tidak murni. Aku harus menguji supaya aku tahu. Tuhan bilang seperti itu. Sehingga dengan cara apa ya? Dengan cara penyiksaan inilah seperti itu. Di situ Tuhan akan menguji mana anak-anak Tuhan ini yang tidak terima tanda, yang murni, dan mana yang tidak, saudara. Seperti itu. Jadi untuk menjadi mempelai Tuhan itu bukan sembarangan, saudara. Tuhan uji sungguh-sungguh seperti itu. Yang murni, yang benar-benar lolos uji baru bisa menjadi mempelai dan Tuhan angkat seperti itu. Tuhan bilang pada saya, kamu semua akan masuk dalam masa penyiksaan dan penganiayaan yang berat. Akan tiba waktu di mana Tuhan melalui masa penyiksaan itu Tuhan uji semua anak-anaknya yang tidak menerima tanda ini, antikristus ini. Tuhan uji sampai ada pada satu titik, ada pada satu waktu tertentu yang Tuhan rasa sudah cukup waktu untuk Tuhan menguji. Sudah cukup Tuhan melihat mana yang murni, mana yang tidak. Maka pada saat itulah Tuhan akan tiba-tiba datang dan menjemput kita semua yang murni, yang teruji. Seperti itu yang Tuhan bilang. Jadi saudara, saya mau bilang di sini, ketika nanti tiba waktu kita masuk dalam masa penyiksaan itu, jangan sekali-kali kita mengeluh, jangan kita menghujat Tuhan, jangan kita murtad, jangan, saudara. Ini untuk anak-anak yang tidak terima tanda ya, tidak terima tanda binatang ini, antikristus ini. Jangan kita mengeluh, tetapi justru kita harus bersuka cita, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan di saat masa penyiksaan itu nanti, saudara. Karena Tuhan akan, waktu Tuhan datang tuh secara tiba-tiba. Di saat Tuhan merasa sudah cukup, dia melihat anak-anaknya dalam api pengujian itu, dalam pengujian itu, masa pengujian itu, dia melihat, dia mengetahui, oh sudah, yang mana ini yang sudah cukup, ini waktunya. Dia sudah lihat mana yang murni, mana yang tidak. Langsung Tuhan tiba-tiba dia datang untuk jemput kita, saudara. Jadi jangan sekali-sekali kita mengeluh atau kita ngomel atau kita menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang kita alami. Kita tidak tahu, saudara ya, penyiksaan seperti apa. Saya sendiri tidak tahu, karena itu masa penyiksaan yang sangat berat, peperangan yang besar, yang siksa dan penganiayaan yang sangat berat itu, masa itu, saudara. Itu yang Tuhan bilang buat saya. Tiba waktunya, maka Tuhan akan tiba-tiba datang dan menjemput kita yang murni, yang Tuhan lihat dan Tuhan uji. Ini sudah lolos uji, ini murni, itu yang Tuhan ambil. Yang tidak akan tinggal bersama-sama dengan manusia-manusia yang sudah menerima tanda binatang ini, vaksin ini. Bersama-sama dengan mereka akan tertinggal sampai terus mengalami masa siksa dan penganiayaan sampai masa antikristus berakhir. Itu perbedaan, saudara, antara anak-anak Tuhan yang murni, yang tidak terima tanda, yang murni, dan yang tidak murni, dan yang mereka yang sudah menerima tanda. Itu yang Tuhan sampaikan buat saya. Jadi ini tidak main-main, saudara. Itu masa yang akan sangat sulit buat kita semua. Karena itu Tuhan terus berulang-ulang selalu berbicara kepada saya, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu kuat berdiri dalam menghadapi peperangan besar, siksa penganiayaan itu, masa itu nanti, saudara. Jadi saya bagikan di sini supaya kita jangan bersantai-santai. Kita sudah mulai baca firman. Terus Tuhan bilang sama saya, bagikan ini kepada semua orang, supaya mulai sekarang orang-orang sudah mulai bertobat sungguh. Lahir baru
dalam baptisan pertobatan. Jadi bagi saudara-saudara yang tidak mau menerima vaksin tanda ini dan belum lahir baru, segera lahir baru. Karena ketika kita lahir baru, itu Roh Kudus bekerja di dalam, mulai bertata berkuasa dalam diri kita. Terus kemudian Tuhan bilang, hidup dalam kekudusan saudara. Mulai tinggalkan segala kehidupan kita yang dosa, yang masih duniawi, tinggalkan. Tuhan suruh hidup dalam kekudusan dan menjadi pelaku firman. Jangan hanya kita baca, kita dengar, tapi tidak lakukan. Tuhan tidak mau. Tuhan suruh jadi pelaku firman saudara. Dan hidup kudus. Karena sekalipun ingat kita tidak terima tanda, tapi kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan lolos uji saudara. Betul-betul Tuhan uji, seleksi sungguh-sungguh untuk menjadi mempelainya. Seperti itu saudara. Jadi dalam kesempatan ini saya bagikan ini supaya siapapun saudara yang mendengar suara Tuhan ini, sebelum saya buat video saya terus berdoa biar Tuhan sendiri yang berbicara, supaya siapapun orang yang mendengar video ini bukan mendengar suara saya saudara, tapi mereka mendengar suara Tuhan sehingga mulai melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena masa itu nanti masa yang luar biasa saudara. Kalau kita tidak kuat di dalam menggunakan perlengkapan senjata Allah, kita pasti murtad, kita pasti jatuh di dalam dosa, kita jatuh dalam pencobaan, dan kita tidak murni seperti itu. Kemudian Tuhan sampaikan juga kepada saya, Tuhan nyatakan seperti ini ya saudara. Tuhan bilang, akan tiba waktunya kamu tidak akan bisa membeli dan menjual. Oleh karena itu, bercocok tanamlah di wilayah pedesaan supaya kamu selamat. Itu Tuhan bicara berulang-ulang saudara. Tuhan bicara berulang-ulang buat saya. Tuhan bilang seperti itu. Jujur saudara, selama ini saya dengar dari beberapa hamba Tuhan. Tuhan belum bicara langsung kepada saya ya soal bercocok tanam atau membeli tanah di pedesaan. Tuhan belum bicara soal itu selama ini. Saya cuma dengar dari beberapa hamba Tuhan. Tetapi kemarin di saat Tuhan berbicara, banyak itu penjelasan, Tuhan menjelaskan tentang peperangan besar, terus tentang rapture. Kemudian Tuhan bicara buat saya soal itu. Kamu akan tiba waktunya, kamu tidak bisa membeli dan menjual lagi. Oleh karena itu, bercocok tanamlah kamu di wilayah pedesaan supaya kamu selamat. Itu yang Tuhan bilang buat saya. Jadi dalam kesempatan ini saya mau bilang ya untuk saudara-saudara, banyak yang bertanya-tanya, apakah saya harus beli nih tanah di desa atau di mana seperti itu ya. Kalau saya mau bilang saudara, mulai sekarang tanya Roh Kudus. Berdoa tanya Tuhan Roh Kudus agar jangan sampai kita salah melangkah saudara. Tuhan juga bilang sama saya, Tuhan bilang di hari-hari terakhir ini kamu harus melekat erat kepada Tuhan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus bilang buat saya saudara. Kalau kamu tidak melekat erat pada Tuhan Roh Kudus, pada Roh Kudus Tuhan, maka kamu akan jatuh dalam pencobaan. Itu Tuhan bicara, Yesus bicara langsung buat saya. Jadi dalam kesempatan ini saya bagikan saudara supaya saudara tahu sebelum melakukan segala sesuatu sekarang ini saudara, kita mulai membiasakan diri untuk berdoa tanya Tuhan. Tuhan Roh Kudus, saya mau bikin ini Tuhan, apakah ini baik? Tuhan Roh Kudus, saya mau lakukan ini Tuhan, apakah ini baik kah Tuhan Roh Kudus? Tuntun saya Tuhan Roh Kudus. Mulai sekarang saudara, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Karena sekarang ini iblis itu menyamar sebagai malaikat terang juga saudara. Jadi kalau kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan Roh Kudus, kita akan disesatkan oleh iblis, oleh setan roh jahat ini. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingatkan lagi untuk saudara, jangan terlalu bergantung pada hamba Tuhan. Jangan, ingat, hamba Tuhan itu manusia. Pernah Tuhan bilang sama saya beberapa bulan kemarin, Tuhan berkata pada saya, jangan lihat hamba Tuhan meskipun itu hamba Tuhan besar, hamba Tuhan terkenal. Jangan lihat hamba Tuhan karena mereka itu juga manusia, bisa jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam pencobaan, bisa berbuat salah. Tuhan bilang seperti itu. Lebih baik
Tanya langsung sama Tuhan, saudara. Belajar untuk memiliki hubungan pribadi, hubungan yang erat dengan Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus. Seperti itu, belajar. Jadi mulai sekarang saudara mulai tanya Tuhan. Kalau saudara mau bikin apa, rencana untuk apa, tanya Tuhan. Tuhan Roh Kudus, apa ini baikkah Tuhan untuk saya lakukan? Tanya Tuhan Roh Kudus. Mungkin saudara mungkin belum ada jawaban. Tapi kalau saudara terus tanya, pasti Tuhan jawab. Jawaban Tuhan itu macam-macam, saudara. Bisa lewat firman, bisa mungkin saudara dengar langsung suara Tuhan, atau Tuhan kasih mimpi, atau mungkin pas saudara dengar selesai doa, saudara putar khotbah, terus di situ ada hamba Tuhan yang berbicara tentang sesuatu yang pas sama seperti apa yang saudara sedang gumuli. Itu semua jawaban Tuhan. Seperti itu. Tanyalah Tuhan Roh Kudus. Jangan terlalu kita cari hamba Tuhan, tanya hamba Tuhan begini, hamba Tuhan ini bilang begini, hamba Tuhan yang satu bilang lain lagi. Saudara bingung mau ikut yang mana. Jangan, saudara. Tanya Tuhan, Roh Kudus, saya dengar hamba Tuhan ini bicara begini, apakah itu baik kah Tuhan? Apa yang harus saya buat? Mulai dari sekarang, saudara, supaya di saat kita mengalami masa kesulitan yang besar, peperangan besar nanti, siksaan itu, kita tidak lagi bergantung pada manusia. Kita sudah terbiasa untuk mendengar suara Tuhan, kita sudah biasa mengikuti tuntunan Tuhan Roh Kudus. Seperti itu, saudara. Jadi itu yang saya mau bagikan di sini. Ini sudah warning, ini masa warning sekarang. Kita sudah tidak bisa lagi terlalu bergantung kepada manusia. Meskipun itu yang Tuhan bilang, meskipun hamba Tuhan besar, jangan, saudara. Hamba Tuhan tetaplah hamba. Kenapa kita tidak langsung mencari Tuhan? Kenapa kita harus mencari hambanya? Iya kan? Sedangkan Tuhan bilang, carilah aku selagi aku berkenan untuk ditemui. Saat-saat ini waktu-waktu terakhir Tuhan kasih kesempatan, saudara, untuk kita bertobat sungguh. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini waktu Tuhan masih buka kesempatan untuk cari Dia, panggil Dia, tanya Dia, pasti Dia jawab, Tuhan. Saudara, pasti Tuhan jawab. Ini waktu-waktu terakhir sebelum masa pengalihan antikristus memimpin, memerintah. Ini waktu-waktu terakhir, saudara. Jadi mulailah belajar untuk bertanya pada Tuhan. Bahkan bila perlu saudara puasa tanya Tuhan, pasti Tuhan jawab. Seperti itu. Karena ini waktu-waktu terakhir kesempatan Tuhan beri. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Karena ada waktu nanti kita panggil Tuhan, kita panggil Dia tidak akan lagi mau berkenan untuk mendengarkan suara kita, untuk menjawab kita, saudara. Jadi mulai dari sekarang, jangan terlalu bergantung pada hamba Tuhan, saudara. Bergantunglah langsung pada Tuhan Roh Kudus yang ada, yang tinggal bertata berkuasa dalam pribadi kita masing-masing. Seperti itu. Dan satu hal lagi saya mau kembali ingatkan, jangan takut. Jangan takut menghadapi masa siksa dan penganiayaan yang besar itu. Karena seperti tadi yang saya bilang, Tuhan bicara, Tuhan sampaikan, segala siksa dan penganiayaan harus kamu alami, supaya aku dapat mengetahui mana yang murni dan mana yang tidak murni. Aku akan memampukan kamu melalui segala siksa dan penganiayaan itu, dan setelah itu aku datang menjemput kamu. Itu janji Tuhan, saudara. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semua masa siksa dan penganiayaan itu. Itu janji Tuhan, saudara. Jujur ya, waktu Tuhan selesai bicara seperti itu, saya sangat bersuka cita. Saya seperti ada kekuatan, baik Tuhan, saya siap. Baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan jaminan, janji untuk kita. Janji Tuhan ya dan amin, saudara. Mungkin saja Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menguatkan kita, atau melalui firman-firman yang kita baca di saat kita sedang terpuruk, atau mungkin kita menderita. Tuhan akan menghibur, karena Tuhan Roh Kudus itu penghibur, saudara. Jadi Dia akan menghibur kita. Kamu harus kuat, Tuhan Roh Kudus akan memberikan firman-firman yang menguatkan dan meneguhkan iman kita di saat kita mulai goyah. Seperti itu ya, saudara. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mulai saat ini baca firman. Baca firman. Bila perlu satu hari minimal 5 pasal, saudara baca. Baca itu baik-baik.
Karena itu yang akan menjadi modal utama, menjadi kekuatan kita untuk menghadapi masa penyiksaan, masa sulit, masa peperangan yang besar itu, saudara. Karena nanti kita bukan hanya melawan manusia ataupun roh-roh jahat di alam roh, tidak. Kita menghadapi, kita berperang melawan roh jahat, setan iblis yang sudah memakai jasad manusia yang sudah mati. Jadi ibarat itu manusia mayat yang bangkit. Jadi sudah tidak ada perasaan, sudah tidak ada apa lagi, sudah tidak ada pikiran, tidak ada, iblis saja yang menguasai mereka, saudara. Seperti zombie itu, seperti itu, saudara. Jadi mulai sekarang baca firman, minum darah Yesus, saudara. Itu meneguhkan, memperkuat iman, meneguhkan dan menguatkan daging kita. Kemudian mulai bertobat sungguh, saudara, mulai bertobat sungguh, lahir baru. Mulai lahir baru, yang belum lahir baru, mulai lahir baru, sudah ambil keputusan, tanya Tuhan, Tuhan saya mau lahir baru, siapa yang akan hamba Tuhan, siapa yang Tuhan utus untuk membawa saya untuk masuk dalam baptisan pertobatan Roh Kudus ini. Seperti itu, sudah mulai lakukan, segera, jangan tunda-tunda, saudara, jangan tunda-tunda. Ini sudah mulai masa awal-awal ini, saudara. Seperti itu. Kemudian hidup dalam kekudusan. Ingat, orang tidak terima tanda, tapi kalau tidak hidup dalam kekudusan, tidak bisa lolos, tidak akan murni, saudara. Seperti itu. Hidup dalam kekudusan dan jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman, jadi pelaku firman. Dan terakhir, dan yang utama ya, yang utama dan terutama, mulai menjalin hubungan yang intim, hubungan yang erat, melekat erat dengan Tuhan Roh Kudus. Baik, saudara, itu saja yang saya mau bagikan, pesan Tuhan yang Tuhan suruh bagikan. Saya berdoa, saya berharap semoga video ini boleh menjadi peneguhan iman untuk saudara-saudara semua, dan mulai mengambil langkah seperti apa untuk kita pribadi masing-masing. Dan dengan kita mulai bertanya kepada Tuhan Roh Kudus secara pribadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.